Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa walaupun masih dalam jaringan ya Anda semua. Makanya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka di kelas seperti biasanya. Kita lanjutkan materi kita yaitu pecahan dan lambangnya. Yang mana materi ini sudah pernah Anda pelajari sebelumnya di sekolah dasar. Dalam pertemuan kali ini, Ustaz kembali akan mencoba mengulang-ulang pengetahuan Anda kembali mengenai apa itu pecahan. Ya, pecahan adalah misalkan bilangan 1/2 dan 1/4 itu disebut dengan pecahan. Ya, 1/2 sebagaimana yang telah Anda pelajari sebelumnya, 1 disebut dengan pembilang, ya, kan di atas nih ya, 1 disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Ya, mudah-mudahan Anda ingat ya. Pecahan 1/2, 1/4, dan 3/4 disebut pecahan murni, yaitu yang nilai pembilangnya kurang dari penyebutnya. Selanjutnya, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari A dan B. Selanjutnya, membandingkan dua pecahan. Jika pecahan A per B lebih dari P per Q, maka ditulis sebagai A per B lebih dari P per Q. Ingat ya, jangan salah tanda ya, tanda lebih itu seperti ini. Selanjutnya, jika A per B kurang dari P per Q, ditulis A per B kurang dari P per Q. Kebanyakan Anda sering salah menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Dan yang ketiga, jika A per B sama dengan P per Q, ditulis A per B sama dengan P per Q. Lanjutkan ke pecahan campuran. Ya, mungkin Ananda masih ingat. Pecahan campuran A, B per C dengan C tidak boleh sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa A, B per C, yaitu dengan cara C-nya kita kalikan A, kemudian hasil kalinya kita tambah dengan B per C. Atau mungkin cara mudahnya ya, ini dikali C kali A, kemudian ini kita tambah. Ya, kalau Ustadz menggunakan istilah katam. Ya, katam. Atau kali tambah. Pertama kita kalikan, habis itu kita tambahkan. Ada lagi yang namanya pecahan desimal. Ya, pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Kita misalkan ada 4,67, sebuah bilangan 4,67. 7 adalah bilangan per seratusan, maka pecahan campurannya berpenyebut 100. Jadi 4,67 bisa kita rubah menjadi 4,67 per 100. Ya, gimana kalau 0,6363 dan seterusnya? Disebut pecahan desimal berulang. Ya, berulang terus 63, 63, 63 dan seterusnya. Nah, jika terjadi hal seperti ini dapat juga ditulis sebagai 0,63, ini ada tanda garis di atasnya. Ya, artinya apa? 63-nya akan terus berulang sampai seterusnya. Pecahan juga ada, kita telah mengenal apa itu persen ya. Anda sudah belajar di sekolah dasar dulu. Terus juga ada penjumlahan pecahan. Bisa Anda ulang-ulang lagi, melihat buku catatannya. Nanti ada sifat-sifat penjumlahan pada bilangan pecahan ya, sifat komutatif, sifat asosiatif. Juga ada nanti operasi pengurangan pecahan. Di sini harus Anda ingat, untuk mengurangkan pecahan-pecahan yang penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut itu, kemudian baru kita kurangkan pembilang-pembilangnya.
Di sekolah dasar, anak-anak juga telah mempelajari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Ya, mungkin bisa Ananda buka-buka kembali lembaran-lembaran bukunya dulu. Pemangkatan pecahan itu sama dengan pemangkatan bilangan bulat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, jika dia pemangkatannya ada 2, misalkan A per B pangkat 2, berarti artinya apa? A per B kali A per B sebanyak 2 kali. Nah, yang harus kita ingat kembali, jika bilangan pokoknya sudah sama dan dia dikalikan, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Jika dia pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Ya, itu kata kuncinya ya. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka caranya pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Ya, ini ada contoh lagi di sebelah. 2 per 3 dipangkatkan 3. Ya, 2 per 3 dipangkatkan 3. Artinya apa? Boleh kita rubah menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. 2 pangkat 3, ingat ya, bukan 6 ya. Tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, yaitu 8. Dan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Contoh 2, 4 per 5 dipangkatkan 4, itu artinya sama dengan 4 dipangkatkan 4 per 5 dipangkatkan 4. Setelah kita cari, ternyata 4 pangkat 4 itu sama dengan 256, 5 pangkat 4 sama dengan 625. Sedikit hal yang membedakan pecahan di sekolah menengah pertama ini dengan sekolah dasar adalah di sini dalam pecahan nanti ada yang bernilai negatif. Ya, pada dasarnya konsepnya sama ya. Asal dia bilangan negatif dikali positif hasilnya negatif dan seterusnya. Ya, Anda tinggal ulang-ulang kembali. Selanjutnya yaitu operasi pada pecahan desimal. Yang pertama yaitu perkalian pada bilangan desimal. Contoh 0,35 dikali 0,21 sama-sama 2 tempat desimal, maka nanti hasilnya akan menjadi 4 tempat desimal, yaitu 0,0735. Tinggal dikalikan saja ya. Begitu juga pada pembagian bilangan desimal, nanti juga bakalan ada contohnya itu adalah bilangan negatif. Ya, di sini kita usah ambil contoh yaitu 15,235 dibagi 0,5 itu sama dengan 15,235 per 0,5. Supaya kita mudah membaginya, 0,5 ini kita rubah menjadi 5. Caranya gimana? Tentu dikali dengan 10. Kalau penyebut dikali 10, pembilang juga harus dikali 10. Jadi 15,23 dikali 10 menjadi 152,35. Atau mungkin selama ini kita belajarnya yaitu geser komanya ke samping kanan ya, menjadi satu angka yaitu menjadi 152,35. Baru kita bagi dengan 5, dapatlah nanti hasilnya 30,4. Mungkin di sini ada hal baru yang perlu saya jelaskan lagi kepada Ananda, yaitu mengenai bilangan rasional. Ya, mungkin ada yang baru mendengar, adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa A per B, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Contoh, negatif 1 per 2 itu sama dengan negatif 0,5. Ya, dia berhenti pada suatu bilangan. Namun, contoh yang kedua, 1 per 3 sama dengan 0,3333. Dia tidak berhenti, tapi dia membentuk pola, yaitu bilangannya sama sampai seterusnya. Ini semua disebut bilangan rasional. Ada bilangan rasional, juga ada bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan irasional? Yaitu bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa. Nah, ingat ya, kalau tadi bilangan rasional bisa diubah menjadi pecahan biasa, sedangkan irasional tidak bisa diubah menjadi pecahan biasa. Terus, apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Kalau bilangan rasional tadi, dia akan memiliki pola tertentu. Contoh, Pi sama dengan 3,141592 dan seterusnya. Mungkin selama ini dalam lingkaran kita mengenal Pi hanya 3,14 ya, 2 angka di belakang koma. Selanjutnya akar 7, yaitu
2,64575 dan seterusnya. Dari dua contoh ini dapat kita lihat bahwa angkanya tidak berhenti dan juga tidak membentuk pola tertentu. Nah, makanya ini disebut dengan bilangan irasional. Untuk lebih mudahnya, ayo kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, manakah dari pilihan ini yang merupakan bilangan irasional? Ada 1/2, 1/3, 3/17, dan 2/5. Ingat ya, yang merupakan bilangan irasional. Sekarang kita coba jawab ya. Kita cari penyelesaiannya. Dalam penyelesaian soal di atas, kita dapat menyaring setiap pilihan jawabannya ya. Dapat dipastikan bahwa bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat diubah ke bentuk pecahan biasa, sehingga opsi B dan D bukan merupakan jawabannya. Ya, kenapa ya? 1/3 dan 2/5 bukan bilangan irasional. Mungkin Ananda bisa mencari jawabannya sendiri. Kemudian tersisa opsi A dan C. Ternyata opsi A juga bukan merupakan jawaban yang tepat karena akar dari 25 merupakan bilangan bulat. Ya, Anda semua tahu ya, akar 25 itu sama dengan 5. Jadi, sudah pasti jawabannya C. Karena hasil akar 2 adalah 1,4142135 dan seterusnya. Yang mana angkanya tidak berhenti di suatu bilangan tertentu dan tidak berpola. Kalau masih bingung, coba diulang-ulang kembali apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional. Kalau bilangan rasional bisa dirubah menjadi pecahan biasa, dan apabila bilangannya di belakang koma berlanjut, dia akan membentuk pola-pola tertentu. Sebaliknya, bilangan irasional tidak bisa diubah menjadi pecahan biasa, dan apabila bilangannya berlanjut di belakang koma tidak membentuk pola. Kita lanjut ya, kita perhatikan contoh soal 2. Apakah bilangan-bilangan berikut merupakan bilangan rasional? Yang pertama akar 60,84, yang kedua akar 24, yang ketiga 0,44444 dan seterusnya. Mungkin dilihat dari soal aja Anda sudah bisa menebak mana yang bilangan rasional. Oke, kita mulai membahas dari yang pertama, yaitu akar 60,84. Ternyata setelah kita cari, akar 60,84 itu adalah 7,8. 8 adalah bilangan persepuluhan. Artinya penyebutnya nanti adalah 10. Sehingga bisa kita rubah 7, 8/10. Kalau kita jadikan pecahan biasa, dia sama artinya dengan 78/10. Karena bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, maka akar 60,48 adalah bilangan rasional. Paham ya, Nanda? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua tadi ya. Akar 24. Setelah kita cari, dapat hasilnya nanti 4,8989794886. Ternyata hanya berulang pada 4 angka pertama, yaitu 8989. Namun untuk angka selanjutnya dia tidak berulang. Artinya apa? Ini adalah akar 24 adalah bukan bilangan rasional. Kita lanjut ya, contoh soal yang ketiga. 0,4444 dan seterusnya. Nah, kalau menjawab soal seperti ini, kita misalkan 0,4444 dan seterusnya itu adalah X. Kita anggap ini persamaan 1 ya. Kita misalkan dengan X persamaan 1. Karena berulang satu angka, yaitu hanya 4 aja ya. 4, 4, 4, satu angka. Maka kita kalikan dengan 10. Sehingga 10X sama dengan 4,444 dan seterusnya. Ini kita misalkan persamaan 2. Nah, untuk mencari nilai X, kedua persamaan kita susun sebagai berikut. 10X sama dengan 4,444 dan seterusnya. Selanjutnya X sama dengan 0,44 dan seterusnya. Kita kurangkan.
Dapatlah nanti 10 kurang 1, di sini ada koefisien 1 ya. Ingat ya Anda semua ya. 10 kurang 1 itu sama dengan 9x. Nah, yang bilangan sebelahnya 4,444 dikurangi dengan 0,44 hasilnya adalah 4. Sehingga dapat X nanti adalah 4/9. 4/9 adalah pecahan biasa. Artinya dia merupakan bilangan rasional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ustadz yang sedikit tadi, Ananda bisa memahami dengan baik. Cuman Ustadz harapkan kembali dan terus mengingatkan, jangan lupa untuk menyalin semua materi yang telah Ustadz berikan ini di buku catatannya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih mudah untuk mengingatnya. Kalau hanya mendengar, kemungkinan kita bisa lupa. Kalau hanya melihat, kemungkinan kita bisa lupa. Tapi kalau kita menulis, insya Allah kita akan ingat. Nah, untuk memperdalam materi kita kali ini, berikut Ustaz kasih beberapa soal latihan ya. Bisa Anda kerjakan nanti secara mandiri boleh atau dibantu oleh siapa saja ya yang bisa membantu Ananda. Yang penting Ananda paham dengan apa yang Ananda kerjakan. Nanti hasilnya Ananda kirimkan di Google Classroom kita ya. Ustaz tunggu di sana. Ustaz doakan mudah-mudahan Ananda berhasil. Jika ada masalah atau kendala, silahkan berkabar ke Ustaz. Sampai di sini dulu pemaparan materi dari Ustaz kali ini. Ustaz hanya mendoakan semoga Ananda berhasil. Selamat bekerja ya. SMP Negeri Madani, Taman Hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.